7, 6, 5, 4, 3, 2. Halo adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang sekali ya bersama kami di sini. Bersama siapa, San? Mbak Marga, Bunda Pami, Mas Yifta dan Mas Cahyo. Nah, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini dengan memuji Tuhan ya Bunda ya. Iya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Srengenge Yunan. Monggo Mas Yefta, Mas Cahyo. Mulai bergerak biar semangat ya. Srengenge Yunan dadi mulya, angine miting lawan dana, manuk ing ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyengkut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, alam semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan mari bersyukur pada Allah yang esa, mari bersyukur pada Allah yang esa. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya Bunda ya. Saya hantarkan. Yuk adik-adik sikap berdoa yang baik. Duduk Siapkan hati, pikiran. Kita akan berdoa. Monggo Mbak Marga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu buat hari yang indah ini. Kami boleh kembali untuk bersekutu dengan-Mu dalam sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami bisa sekolah minggu dengan baik dari awal, pertengahan, ke akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, pada pagi hari ini sekolah minggu kita temanya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan tidak hanya di rumah, tapi bisa dilakukan di gereja, di sekolah, dimanapun kalian berada. Ya Mbak Marga? Makanya kita harus hati-hati gunakan tangan kita, boleh kalau Iya. habis makan kita tidak boleh Cuci tangan. cuci tangan, terus bungkusnya dibuang Tempat sampah. nggak boleh buang sembarangan ya. Kita juga harus pandai menggunakan mata. Semua organ tubuh kita harus kita jaga kebersihannya, kita gunakan sebagaimana mestinya sehingga tidak menyakiti orang lain, gitu ya. Nah, kita akan pujikan lagi boleh dengan lagu hati-hati gunakan tanganmu. Ya kita batasi ya, pertama tangan, mata, mulut dan kaki. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu,
hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, adik-adik sudah semangat ya Bunda ya? Ya. Sudah semangat memuji Tuhan. Sudah belajar hati-hati menggunakan tangan, hati-hati gunakan mata, hati-hati gunakan mulut, hati-hati gunakan kaki. Ya. Sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati, pikiran, mata, seperti tadi tangan, mata, mulut kita siapkan, terutama hati kita. Oleh sebab itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan. Baca kitab suci, doa tiap hari ya. Semua disiapkan dulu Alkitabnya, boleh HP, nanti untuk mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita siapkan hati, pikiran kita, siapkan Alkitab, HP, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Mbak Ima. Mbak atau Bu? Boleh ya? Boleh memanggil Kak, boleh memanggil Bu. Yang penting bukan Pak, karena cewek, nggih? Ya. Oke, kita siapkan, monggo Mbak Ima. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Ya pasti baik dan luar biasa. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Ceritanya tentang apa ya? Kok Bu Ima siap-siap banyak peralatan kebersihan ini? Ada pel, sapu. Apa ini ya? Untuk apa ini? Ya, untuk bersihkan kaca. Kemudian ada kemoceng dari bulu ayam ya, untuk bersihkan debu. Memangnya sekolah minggunya mau diajak bersih-bersih gereja? Siapa yang mau? Lama tahu nggak ke gereja sekolah minggunya? Mau diajak bersih-bersih gereja? Hah, mau. Kalau anak-anak hebat itu mau diajak bersih-bersih ya. Bu Ima mau tanya, ini mau apa? Coba mau apa? Nah, kita mau firman Tuhan hari ini adalah tentang jagalah kebersihan ya temanya. Jangan kotori rumah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan melalui firman ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan yang luar biasa bagi kami dan keluarga kami. Sekarang kami akan sama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara bagi setiap kami, anak-anak-Mu maupun setiap kami yang boleh mendengar kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah,
Yang sudah selesai PTS sekarang sudah lebih semangat lagi ya, bebannya sudah mulai berkurang. Oh, ada yang selesai, masih sampai hari Senin, tidak apa-apa. Kalian yang juga tetap semangat, yang belum juga pasti tetap semangat. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan bacaan dari Matius 21 ayat yang ke-12 sampai 17. Kita saksikan video berikut ini ya. Sudah ya, ceritanya tentang apa tadi? Kisahnya tentang Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Pinter banget. Iya, ya, Tuhan Yesus tidak suka ketika bait Allah digunakan untuk berdagang, berjualan. Apa saja tadi yang dijual? Ada binatang untuk persembahan, ada orang-orang yang menukar uang juga. Jadi kotor ya bait Allahnya ya. Iya, Tuhan Yesus tidak suka yang pertama karena bait Allah tadi dijadikan tempat jualan. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus tidak suka? Ternyata mereka berjualan itu memanfaatkan waktu ya. Mereka menjualnya lebih mahal dari harga yang pada umumnya, menukar uangnya juga. Jadi keuntungannya digunakan untuk keuntungan pribadinya mereka, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus tidak suka karena orang-orang menggunakan bait Allah bukan yang semestinya. Lah sebenarnya bait Allah untuk apa toh Bu Ima? Siapa yang tahu? Iya, bait Allah itu satu untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, namanya adalah bait itu untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, Tuhan Yesus hari ini mau mengingatkan kepada kita, ya, kita harus mau menjaga kebersihan, ya. Yang Tuhan inginkan itu satu, kebersihan apa? Kebersihan secara keadaan yang nyata. Gedung gereja, bait Allah itu bersih. Bersih dari sampah, bersih dari kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, ya. Yang kedua, bersihnya bersih apa? Bersih hati, bersih pikiran. Jadi kalau kita datang ke gereja, kita punya tujuan yang benar. Memangnya tujuannya beribadah apa? Iya, menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan sangat memberkati kita, makanya kita beribadah kepada Tuhan. Ketika beribadah kita boleh mendengarkan firman, sehingga kita tahu kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah sekarang, ini kok Bu Ima siapkan bahan-bahan ini. Memangnya murid-murid sekolah minggu mau diajak apa? Iya, sama seperti yang Tuhan inginkan tadi, mau diajak bersih-bersih. Bersih-bersih yang mana? Tadi yang pertama ingin Bu Ima ingatkan bahwa tubuh kita sendiri ini adalah disebut Allah sebagai bait Allah, tempat berdiamnya Allah dalam hati kita, ya.
Kita satu, jaga kebersihan tubuh kita. Yang kedua, bait Allah secara dilihat dari gedung gerejanya. Anak-anak sekolah minggu bisa kok ikut terlibat dalam menjaga kebersihan gereja. Ya, kalau besok sudah diizinkan lagi untuk beribadah di sekolah minggu, jangan makan sambil mendengarkan firman Tuhan. Kalau habis makan jangan buang sampah sembarangan. Itu menjaga kebersihan gedung gereja. Yang ketiga, seperti yang Tuhan inginkan, bersihkan hati kita ketika mau beribadah. Ya, ibadah itu hubungan kita sama Tuhan, bukan karena dipaksa. Ayo kamu ibadah, kalau enggak ibadah enggak absen nanti kamu malu. Bukan itu tujuan utamanya. Tapi apa? Anak-anak boleh belajar, tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi kalau Bu Ima mau tanya, siap enggak untuk jaga kebersihan? Siapa yang sudah siap jaga kebersihan? Semua sudah siap jaga kebersihan. Jaga kebersihan hati kita, jaga kebersihan tubuh kita, jaga kebersihan gereja kita. Semua siap ya? Nah, nanti akan ada kegiatan, aktivitas yang akan mengajak kalian ya untuk terlibat aktif dalam menjaga kebersihan secara fisik gedung gereja kita, dan walaupun tidak terlihat, walaupun tidak nampak oleh guru-guru sekolah minggu, kalian jaga tubuh kalian. Bagaimana cara menjaga tubuh kalian? Apalagi sekarang ini di masa-masa pandemi ya, semua orang wajib dan harus terus menjaga kebersihan tubuh, tangan. Ketika kita pergi juga pakai masker ya. Ketika kita berbicara dengan orang lain harus pakai masker atau juga jarak ya. Itu salah satu cara menjaga kebersihan kita. Mandi, keramas ya, itu secara fisik menjaga kebersihan kita. Cuci kaki, gosok gigi. Bisa kan? Bisa, kalian anak-anak hebat ya. Hari ini kita semua diingatkan untuk menjaga kebersihan tubuh, hati kita, dan juga gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk, mari kita berdoa supaya kehendak Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang nyata bagi kehidupan kami. Saat ini ketika Tuhan mengingatkan kami untuk kami menjaga kebersihan, mari Tuhan yang menolong kami anak-anak-Mu ini untuk terus tertib menjaga kebersihan baik tubuh kami, hati dan pikiran kami ketika beribadah maupun berpartisipasi untuk kebersihan tempat ibadah gedung gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga bersama-sama mau berdoa terus mendukung doa Tuhan untuk keadaan bangsa Indonesia saat ini. Mari Engkau Allah yang boleh menolong bangsa kami terus berupaya untuk boleh lebih dan lebih lagi semakin baik dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan yang boleh mampukan kami juga untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk saling menjaga diri sehingga kami semua boleh segera mengakhiri pandemi ini Tuhan, karena Tuhan boleh menyertai kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami sekolah minggu dalam pembelajaran mereka secara online. Mari Allah yang boleh menolong, memberkati sehingga mereka boleh tetap mendapatkan ilmu, pengetahuan walaupun belajar secara online. Kami terus mendukung doa Tuhan untuk orang tua setiap anak murid sekolah minggu ini. Mari Tuhan Kau yang boleh menolong, memberikan kreativitas bagi setiap kami, memberikan kami semangat untuk tetap berkarya, untuk tetap aktif walaupun masa-masa pandemi saat ini. Dan Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, menjaga kesehatan setiap kami dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu di sekolah minggu ini, Tuhan yang menolong dan memberkati sehingga kami boleh terus tetap melayani Tuhan walaupun di masa-masa pandemi ini, dan boleh menjadi berkat bagi setiap murid-murid sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat kebersihan, Tuhan Yesus yang menolong kita semua, amin. Oke adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menjaga kebersihan kita. Mari kita respon firman Tuhan dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Boleh bertepuk tangan ya di rumah biar semangat.
Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Namun tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, kita akan aktivitas yang akan disampaikan oleh Mbak Marga. Monggo Mbak Marga. Tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bunda ya, Iya. tentang menjaga kebersihan gereja Tuhan, Iya. bait Allah. Nah, adik-adik juga dapat mengambil bagian dalam menjaga kebersihan gereja. Iya. Caranya kita akan memberikan persembahan yang akan digunakan untuk menyediakan peralatan kebersihan gereja. Ya, maksudnya tadi ambil bagian dalam Iya, pelayanan. Nah, ya. itu yang penting ya. Ambil pelayanan. Nah, caranya? Caranya bagaimana? Persembahan. Iya, kita akan memberikan persembahan seperti waktu kalian memberikan persembahan sekolah minggu. Nah, kita Nah. persiapkan itu. Bisa diberikan kepada guru-guru sekolah minggu yang terdekat ya Bunda ya. Ya, bisa dititipkan ya. Ya, Oh, itu Mbak dititipkan. Ana, Mbak Nunu titip, Mbak Nita titip gitu ya. Mbak Marga titip boleh. Atau langsung diberikan kepada siapa? Titipkan kepada siapa? Yang terdekat. Oh, iya, Guru yang sekolah terdekat. minggu yang terdekat kalian ya. Oke, ya. Nanti akan dikumpulkan, akan dibelikan peralatan kebersihan untuk membantu gereja. Itu ya aktivitasnya, Iya, responnya gitu ya. Iya. Kita akan mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya, kita berdoa ya. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Akan Bunda sampaikan sekalian nanti doa Bapa kami. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita menghadap Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa telah berikan firman Tuhan yang begitu indah, yang telah mengingatkan kepada kami agar kami tetap menjaga kebersihan kami, terutama kebersihan hati kami di dalam mengikut Engkau. Kami juga diberi kesempatan untuk ambil bagian pelayanan dalam gereja dengan mengumpulkan persembahan yang akan dibelikan peralatan gereja yang untuk menjaga kebersihan itu. Terima kasih Bapak. Untuk kesempatan kali ini kami diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Jika sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kiranya Bapak berkati. Bapak juga telah ajar kami untuk berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum benar-benar mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan memuji Tuhan sekali lagi ya Bunda ya. Kita pujikan lagu yang tadi ya, Sungguh Ku Bangga Bapa. Monggo Mas. Kita pujikan dengan semangat. Berdiri juga boleh ya, Bunda ya? Berdiri juga boleh sambil Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang
walau tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku